Kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Wel. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Wel. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah, tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas, ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, Wel. Taburkan aja dengan tepung maizena, balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, Wel. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Awalnya gitu ya. Oh, enak banget itu ya. Ternyata kentang. Goreng-goreng kecil. Kemarin aku stok nyimpen konten aja. Itu udah malu baik walaupun sawiawanku agak nyeri gitu. Aku tuh harus ngonten, aku tuh nggak bisa duduk-duduk dia berlarut-larut gitu. Berapa hari aku nggak ngonten. Kemarin posting tuh video yang belum kena sariawan. Tapi sekarang alhamdulillah lah ya udah mulai membaik. Aku stres, buruk aja, ngerasain unyakut aja. Padahal lidah ini masih terasa melepuh, Wel. Sekarang aku di depan kamera harus bener-bener kayak orang sehat. Ini video udah lama banget ini. Cuma belum aku edit terus tambahin dubbing yang sekarang. Ini aku bikin kentang goreng kecil. Aku tulisin bahannya di sini ya. Ini bikinnya gampang banget lah. Kalian juga bisa banget bikin di rumah, Wel. Itu enak banget. Bener-bener nagih banget enaknya. Lukcup. Di mana-mana ada lukcup. Bagus banget ya. Kayaknya enak banget bikin aja. Pertama adalah kacang hijau kita rendam dulu, Wel. Ini aku ngerendam sekitar 1 malam. Mesti dibejak-bejak begini biar kulitnya copot. Lalu dikukus sampai matang. Nah, setelah udah matang tambahkan santan kelapa. Juga tambahkan gula, semuanya sesuai ukuran. Masukin ke blender, Wel. Lalu di blender. Lanjut kita masak lagi, tambahkan margarin. Dikongsreng-kangsreng aja sampai lumayan kalis, Wel. Simpen dulu. Perut lapar, aku mau makan, guys. Aku mau makan bakso gochujang. Dan aku mau grilly begini aja, Wel. Biar kenyang, aku mau makan banyak. Nah, udah banyak kan. Lalu kongsreng-kangsreng aja. Aku tambahin mie di sampingnya. Tambahin 2 lembar keju melt. Dan taburin bubuk nori. Nah, siap santap. Pertama kita baksonya dulu. Taruh di atas nori. Bakso di atasnya. Masuk ke mulut. Digrilik begini bakso gochujang asli jauh lebih enak loh. Apalagi kalau makan mie yang pedas begini, enak, guys. Sampai gigitan terakhir tuh berasa enaknya. Lanjut ke bikin lukcupnya. Cabai kita kopet-kopet dulu kulitnya lalu dibungkus begini. Lalu masing-masing kasih pewarna makanan, dicelupin ke air agar-agar yang udah direbus. Ini proses bikinnya lama banget loh, guys. Ini yang ungu ini anggur. Enak loh tuh. Dan ini cabai merah. Masukin ke mulut mungil. Oh, pedes. Dan emang di dalamnya ada cabenya. Nah, ini apel, guys. Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Wel. Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek, guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Wel.
Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar makanya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, masih biasa aja loh. Halah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya, masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesal gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget, bener-bener seger dan plong well. Nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi belah semangkanya miring. Tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya. 250 ml berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh guys. Menunya itu sosis Kenjel singles original. Iris dikit-dikit, lelehkan margarin. Dan ceplokan telur di sampingnya well. Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil itu sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget well. Oke, lanjut ke popping boba semangka well. Untuk mencampurkan bubuk laknat, airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental well. Buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Ih, bagus banget tuh guys tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget loh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil. Enak loh. Pada meletet. Apaan tadi? Oh, yang dibikin tadi bawang-bawangan. Dibungkus. Pada meletet. Meletet semua. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bawang putih sama bawang bombay. Nah, bawang putih aku iris atasnya segini. Jadi bentukannya kayak gini well. Bawang bombay kita kopet-kopet dulu kulitnya. Dan iris ujung atasnya. Nah, kayak gini. Dan semua atas-atasnya yang kita iris. Cairkan margarin dulu. Tambahin garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, micin, gula, dan nori bubuk. Aduk-aduk aja sampai merata. Bawang putih lentangkan di kertas aluminium. Terus disiram-siram atasnya pak kuah tadi. Semua sampai merata dan meresap. Lanjut kita tutup dan bungkus-bungkus begini. Sampai bener-bener rapet banget. Nah, bawang bombay juga seperti itu. Atas-atasnya juga kita siram-siramin pakai kuah tadi lalu ditutup rapet juga. Nah, siap di open well. Kita durasinya panjang aja dan suhunya lumayan maksimal, panggang atas bawah. Jadi biar lodoh gitu guys hasilnya. Udah matang langsung aja kita bendet-bendetin aja. Lumayan menggoda loh. Ademkan sebentar, langsung kita pletet-pletetin aja. Meletet. Sekarang kita buka bawang bombaynya. Bawang bombay kita pletet. Lanjut kita pletet lagi. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Dan bawang putih juga masukin lagi. Gak enak. Ini namanya goguma pang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil.
Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah terus aku tambahin butter, dicampur lagi dengan air hangat sedikit, terus diaduk-aduk jadi adonan begini. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah kali ini aku pakai kejunya mozzarella. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah ini udah matang, luarnya udah crispy. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt, hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini. Jujur sih adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah